Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril dzat wa sirri sari fi sa'iril asma'i was sifat wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, Ibu Rizdiana Andika Fatmawati MPD selaku dosen pembimbing kami. Yang kami hormati teman-teman seperjuangan, izinkanlah kami di sini untuk menyampaikan atau presentasi tugas kami yang di sini dalam tema ialah Pancasila dalam arus sejarah bangsa pra kemerdekaan. Sebelum kami mulai presentasi di sini, kami memohon maaf kepada Ibu Risma selaku dosen pembimbing kami karena kami mempunyai kesalahan yang besar, ialah tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ini kami aturkan dari kelompok 1 yang beranggotakan kami sendiri ialah Sumarno, kemudian Muhammad Hafid Maulana dan juga Abdul Ghani. Selanjutnya kami akan meneruskan presentasi pada kesempatan kali ini. Di sini pembahasan untuk presentasi kelompok 1 ialah Pancasila dalam arus sejarah bangsa pra kemerdekaan. Jadi Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia yang sudah dibentuk oleh para pendahulu kita, dan dengan usaha yang sangat kerja keras untuk membentuk dasar negara kita ini. Maka di sini latar belakang dari Pancasila ialah merupakan dasar negara Indonesia dalam sejarah bangsa Indonesia, bukan sesuatu yang baru, melainkan sudah lama dikenal sebagai bagian dalam nilai-nilai budaya kehidupan bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini memang hal yang sangat penting menjadi dasar negara. Kemudian nilai-nilai tersebut dirumuskan sebagai dasar negara Indonesia. Muncullah permasalahan yang mendera Indonesia, memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dengan arus berkembangnya zaman, maka sebagai tugas kita bersama ialah menjaga bahwasanya Pancasila itu masih tertanam dalam hati kita, bahkan dalam penerus-penerus bangsa kelak. Itu untuk Pancasila. Maka paling inti di antara Pancasila yang paling utama di sini ada 4 pilar kebangsaan. Yang pertama ialah Pancasila sendiri, kedua adalah Undang-Undang 45, ketiga adalah NKRI, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini harus kita tanamkan dalam hati, ya, agar nilai-nilai nasionalis bangsa-bangsa selanjutnya ini tidak
Kemudian tujuan dari mempelajari tentang Pancasila ini, sejarah-sejarah Pancasila pra kemerdekaan. Pertama ialah mempelajari sumber historis, sosiologisnya, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Kemudian dilanjutkan mengetahui kenapa diperlukan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, dan mengetahui konsep dan urgensi Pancasila secara luas, dan dapat menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila. Jadi tujuan-tujuan tadi itu sangat penting untuk kita tanamkan, bahkan kita pelajari dan kita aplikasikan. Kemudian mengenal sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah sumber historisnya ialah nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama sekalipun yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Jadi memang sebelum Indonesia ini merdeka, jadi Pancasila itu sudah ada sejak zaman kerajaan. Nah, itu untuk sumber historisnya, dan sudah dijaga oleh para pendahulu kerajaan. Contohnya ialah seperti halnya seorang tokoh besar, ya, seorang pahlawan besar ialah yang bernama Patih Gajah Mada. Ya, Patih Gajah Mada ini adalah seorang pahlawan yang mempunyai keinginan untuk mempersatukan Nusantara. Itu historisnya. Kemudian selanjutnya adalah sumber sosiologis Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila ialah nilai-nilai Pancasila secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Jadi tidak akan tergantikan, tidak akan terhilangkan Pancasila itu. Ya. Apalagi untuk zaman akhir sekarang ini harus kita tanamkan sungguh-sungguh rasa nasionalis tentang Pancasila. Selanjutnya ialah sumber politis Pancasila, yaitu nilai-nilai Pancasila. Misalnya nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana sila keempat. Jadi memang di situ hidup rukun, damai, ya. Jadi di dalam pedesaan, ya, demokratis, semangat yang tinggi, kekompakan yang tinggi, dan itu sudah tertera dalam Pancasila, yaitu sila keempat. Nah, itu untuk kemudian selanjutnya ialah menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Jadi Pancasila sebagai identitas bangsa ini dan budaya ini harus ada identitas suatu bangsa untuk dicampur dan tidak dicampur. Ya, itu sangat penting, ya, harus kita laksanakan, kita lakukan. Kemudian Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Nah, maka dari akulturasi dan inkulturasi tadi itu akan menghasilkan bangsa-bangsa yang sifat dan rasa nasionalisnya, rasa cinta tanah airnya sangat tinggi.
Yang B atau yang kedua ialah Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Jadi semua tindakan hal yang dilakukan masyarakat itu harus berdasar kepada Pancasila. Nah, jadi tidak menyeleweng. Nah, itu untuk mengapa alasan diperlukan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Terus slide selanjutnya ialah menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ini merupakan perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Semua itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan sehingga sidang BPUPKI yang difasilitasi Laksamana Maeda tidak sedikit pun ada intervensi dari pihak penjajahan Jepang, para peserta penjajahan Jepang. Kemudian para peserta sidang BPUPKI ditunjuk secara adil bukan hanya atas dasar konstitusi melainkan juga atas dasar integritas dan rekam jejak di dalam konstitusi atau konstituensi masing-masing. Jadi bukan sembarangan untuk pembentukan Pancasila ini. Jadi semangat para pemuda ketika itu sampai membuat hari atau mempunyai janji yang berupa Sumpah Pemuda. Itu salah satunya adalah pembuktian ya, untuk akan adanya pembentukan atau penentuan dasar negara yaitu Pancasila. Slide selanjutnya ialah tentang usulan tentang sang proklamator kita, ialah Bapak Insinyur Haji Soekarno. Jadi saat Insinyur Soekarno di sini berpidato pada 1 Juni 1945, pada hari ini Soekarno juga menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. Yang pertama adalah nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Nah, ini adalah hal yang sangat penting ya, gagasan tentang dasar negara. Kemudian internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Terus yang ketiga mufakat atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial. Yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Ini adalah 5 butir gagasan tentang dasar negara yang telah dibentuk oleh Bapak Proklamator kita. Maka beliau juga mengusul, kemudian beliau yaitu Bapak Proklamator kita juga mengusulkan Trisila kepada peserta sidang yang terdiri atas 1 sosio-nasionalisme, yang kedua sosio-demokrasi, yang ketiga ketuhanan yang Maha Esa. Ini
Trisila yang telah diusulkan oleh Bapak Proklamator ya. Kemudian beliau juga akhirnya mengusulkan Ekasila yang berisi asas gotong royong. Sejarah mencatat bahwa beda tulisan Soekarno inilah yang di kemudian hari diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang berjudul Lahirnya Pancasila pada tahun 1947. Nah, ini adalah sejarah singkat tentang tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa pra kemerdekaan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kami, ialah saudara Muhammad Hafid Maulana. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu menerapkan nilai-nilai yang ada pada kajian Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah maupun di luar rumah. Nah, jadi Pancasila itu juga penting walaupun kita sedang di rumah, dan ketika di luar rumah kita juga bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Misalnya ketika kita sedang di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Dan yang kedua, mengedepankan musyawarah ketika menghadapi perkara yang harus dilakukan bersama. Nah, musyawarah ini sangat penting jika kita ada suatu hal besar yang ingin diwujudkan bersama-sama, seperti misalnya membangun jalan atau membangun masjid, dan tentunya dilakukan musyawarah untuk menanggapi hal tersebut, karena tidak mungkin melakukannya secara individu. Yang ketiga, memacu generasi muda untuk maju. Yang keempat, memberi penjelasan tentang Pancasila dan sejarahnya. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu pelajarilah Pancasila. Pelajari apa itu Pancasila, karena tidak semua orang tahu sejarah terciptanya, isinya, dan maknanya. Sebagai penerus bangsa, kita harus mengetahui sejarah tanah kelahiran yang tercinta ini, agar dapat memperbaiki kerusakan-kerusakan yang telah ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mari kita dukung para generasi penerus bangsa ini. Jadi di sini menjelaskan betapa pentingnya Pancasila untuk generasi muda sekarang, karena sudah banyak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bisa digarisbawahi, generasi muda itu sangat bisa dibilang emas, karena emas itu mahal harganya. Sebagaimana generasi muda, karena generasi muda itu memang luar biasa potensinya jika diasah lebih dalam lagi
pada pengetahuannya. Dan sekian dan terima kasih dari penjelasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.